Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan menerangkan tentang praktik kebijakan moneter Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hayaknya Zahra. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter, dosen pengampu Ibu Haidarah Maini Jamilah, MSc IBF. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kebijakan moneter Islam. Apa sih kebijakan moneter Islam? Kebijakan moneter Islam adalah seperangkat tindakan dan instrumen yang digunakan oleh otoritas moneter untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba atau bunga bank. Dalam Islam diharamkan secara tegas perbuatan riba atau bunga bank. Dengan adanya pengharaman ini, maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrumen pertama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Kebijakan ini diimplementasikan melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan basis hasil atau mudharabah atau investasi atau musyarakah. Bahasan kita yang kedua yaitu strategi kebijakan moneter Islam. Ada pula yang pertama, penguatan sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip larangan riba, larangan gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, larangan maisir, judi atau spekulasi, dan akad yang sah dan adil. Yang kedua, pengendalian inflasi berbasis nilai Islam. Yang pertama, menjaga maqasid al-syariah atau tujuan syariah termasuk pelestarian harta dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, larangan terhadap istihal atau eksploitasi ekonomi. Yang ketiga, optimalisasi instrumen keuangan syariah yang berdasarkan prinsip semua transaksi keuangan harus memiliki underlying aset dan tidak boleh ada praktik pinjam-meminjam uang dengan bunga. Yang keempat, kebijakan nilai tukar syariah yang berprinsip transaksi mata uang harus dilakukan tunai, bukan spekulatif berjangka haram, dan menjaga keadilan dalam perdagangan antar negara. Yang kelima, mendorong sektor real yang menggunakan prinsip hanya aktivitas ekonomi yang produktif dan nyata yang diperbolehkan, dan bisnis spekulatif seperti derivatif yang tidak memiliki dasar aset dan dilarang. Yang keenam, distribusi kekayaan yang adil dengan menggunakan prinsip zakat sebagai kewajiban harta, larangan dan keadilan distributif sebagai prinsip utama. Yang ketujuh, etika ekonomi dan transparansi yang menggunakan prinsip amanah, kejujuran, dan keadilan, larangan manipulasi harga dan penipuan. Dan strateginya mewajibkan laporan keuangan syariah yang jujur dan audit syariah yang rutin, membentuk otoritas pengawasan keuangan syariah yang independen dan sistem konvensional. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu kebijakan ekonomi moneter Islam di Indonesia pada saat ini. Kebijakan ekonomi moneter Islam di Indonesia pada saat ini berfokus pada pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan inklusi keuangan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah menerapkan berbagai langkah untuk memperkuat pasar keuangan syariah, termasuk pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah seperti suku dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bunga dengan mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih aktif dalam menyediakan layanan perbankan yang sesuai syariah melalui kerjasama dengan otoritas jasa keuangan atau OJK dan lembaga terkait lainnya. Indonesia berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah sehingga dapat memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Nah, materi terakhir yaitu praktik kebijakan moneter Islam pada masa sekarang. Praktik kebijakan moneter Islam pada masa sekarang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah.
Bank-bank syariah mulai menawarkan beragam instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk yang berfungsi sebagai alternatif untuk pembiayaan tanpa riba. Banyak negara termasuk Indonesia yang sudah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah melalui regulasi yang lebih memadai dan promosi produk-produk syariah. Bank-bank syariah mulai menawarkan beragam instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk. Lembaga keuangan non-bank syariah juga semakin banyak bermunculan, menawarkan solusi investasi dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemerintah dan otoritas moneter aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan keunggulan keuangan syariah, sehingga mendorong inklusi keuangan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil. Nah, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa kebijakan moneter Islam menunjukkan bahwa pendekatan ini telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan modern dengan fokus pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks saat ini, kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur jumlah uang yang beredar, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi ketergantungan pada sistem berbasis riba. Dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk beragam, serta dukungan dari pemerintah dan otoritas moneter, kebijakan moneter Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oke teman-teman, mungkin sekian dari video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan di komen ya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.